agar 300 ayat dari Al-Quran itu harus dihapuskan. Hanya minta. Kalau enggak ya sudah. Wah, ini sangat berani sekali ya. Meminta agar 300 ayat di Al-Quran dihapuskan atau di-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Populer. Oke teman-teman, seperti biasanya kita akan mereview atau kita akan memberikan berita-berita yang sedang viral, berita-berita yang sedang booming saat ini. Kita sempat dihebohkan ya tentang pernyataan Saifuddin Ibrahim. Nggak tahu juga dia adalah seorang pendeta atau bukan. Yang pastinya dia adalah dulu menganut agama Islam dan sekarang murtad menjadi seorang beragama Kristen ya. Tentang pernyataan-pernyataan Saifuddin Ibrahim ini menilai atau diduga menistakan agama Islam. Memberikan statement di videonya bahwasanya ada beberapa ayat Al-Quran, lebih tepatnya adalah 300 di ayat Al-Quran ini harus dihapus. Pasalnya menurut Saifuddin Ibrahim ini 300 ayat di Al-Quran ini mengandung kekerasan atau mungkin mengajak untuk membunuh mungkin. Tetapi hal tersebut tidak dibuktikan di ayat di mana atau terletak di ayat di mana. Yang dia sampaikan hanyalah ada 300 ayat di Al-Quran yang harus dihapus. Tentunya statement ini atau pernyataan ini menuai banyak kontroversial di publik ya, karena memang video ini di-share di YouTube ya. Tentu ini aneh sekali ya, apa hak dia untuk melarang atau menghapus ayat Al-Quran, bahkan tidak hanya 1-2 ayat tetapi 300 ayat Al-Quran, sampai dia ingin atau meminta untuk menghapusnya. Ini tentu tidak masuk logika atau tidak masuk akal ya teman-teman. Orang-orang seperti ini sudah kelewat batas karena dia sudah masuk ke ranah keyakinan atau ke agama orang lain. Ibarat kita semua mempunyai kamar, orang Nasrani atau orang Kristen mempunyai kamar sendiri, orang Islam mempunyai kamar sendiri, dia sudah kelewat batas memasuki kamar yang bukan ranahnya. Nah, mengenai statement Ibrahim atau Saifuddin Ibrahim ini, mendapat tanggapan dari Bapak Mahfud MD bahwa pernyataan menghapus 300 ayat di Al-Quran ini tentu diduga menistakan agama ya, dan tidak hanya itu juga, karena pernyataan tersebut banyak orang yang dibuat resah. Nah, karena kejadian ini tentu Bapak Mahfud MD yang meminta pihak kepolisian untuk segera memproses hal tersebut. Dan menurut berita yang beredar juga bahwa Saifuddin Ibrahim ini tidak tinggal di Indonesia sekarang ya, tetapi tinggal di US atau Amerika Serikat. Dan usut punya usut, ternyata pihak kepolisian sedang memprosesnya dan sedang bekerja sama oleh pihak FBI ya, bahwa pelaporan pernyataan tersebut segera diproses dan meminta bahwa nantinya pihak FBI yang menangani kasus ini bisa menangkap Saifuddin Ibrahim. Karena dulu pernah juga ada beberapa kasus seperti Yosef Polzeng ya, yang dimana dia mengutarakan statement-statement yang menimbulkan keresahan di pihak Muslim atau orang yang beragama Islam, karena dia memang tinggal di luar negeri, menyulitkan untuk memproses hukum tersebut. Nah, apakah mungkin Saifuddin Ibrahim ini seperti Yosef Polzeng, dia seenaknya sendiri berstatement, mengeluarkan pernyataan dan menimbulkan keresahan bagi umat Muslim? Apakah bisa diproses dengan hukum walaupun sekarang dia bertempat tinggal di Amerika? Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, kita akan melihat video bagaimana pernyataan dari Saifuddin Ibrahim ini yang melontarkan atau yang membuat resah kalangan umat Muslim atau orang yang beragama Islam. Tadi malam istri saya kasih video Mahfud MD, bahwa permintaan saya kepada Menteri Agama menghapuskan atau men-skip ataupun tidak mengajarkan lagi 300 ayat di dalam Al-Quran itu, dan mereka harus melakukannya dengan senang hati. Tetapi sayang sekali itu kan permintaan saya kepada Menak. Ya, kenapa Menteri Mahfud MD yang menjawab? Yang saya minta itu Menteri Agama. Terlalu tinggi kalau Menko yang menjawab itu, dan bukan bagian Bapak. Sehingga Bapak katanya
menetapkan saya sudah dianggap penista agama. Menistakan agama siapa? Saya hanya meminta agar 300 ayat dari Al-Quran itu harus dihapuskan. Hanya minta. Kalau enggak ya sudah. Wah, ini sangat berani sekali ya. Meminta agar 300 ayat di Al-Quran dihapuskan atau di-skip. Orang muslim bukan, beragama Islam bukan, bahkan dia adalah murtadin, orang yang sudah keluar dari Islam ya. Ya tentu ini dianggap menistakan agama ya kalau sudah memasuki ranah keyakinan orang lain. Bagaimana maksud Pak MD mengatakan saya ini penista agama, hukumannya 6 tahun? Jangankan 6 tahun, mati pun saya siap. Hukuman mati saya sanggup menjalaninya. Asal kematian saya adalah untuk membela orang-orang minoritas, untuk membela gereja, agar membela itu membela kebenaran Kristen harusnya disebarkan, ditonton oleh orang yang di TV, hak ya, membela yang hak. sama dengan Islam ditonton orang di TV, Hindu ditonton oleh orang di TV. Nggak pantas Pak Mahfud. Nggak pantas. Cara Bapak menjawab saya. Belajar dari saya kenapa saya meninggalkan Islam. Kenapa saya meninggalkan Islam? Karena tidak ada kedamaian di dalam Islam. Ya, saya tidak mengurus ini, ada chatting. Saya tidak mengurus agama Islam. Tidak mengurus, tapi hanya karena ayat yang 300 itu ayat ya, ayat-ayat boleh menghabisi orang Kristen, boleh menghabisi orang kafir, boleh mematikan orang non-muslim. Ya, kenapa? Kok? Makanya hapus dulu ayat-ayat yang mengerikan di dalam Al-Quran itu, baru saya tidak berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran. Nggak mau saya ikutin lagi agama yang dulu itu. Sangat tidak rasional juga ya. Bahkan mengatakan Bapak Mahfud MD tidak pantas, bukan wewenangnya untuk memberikan tanggapan gitu ya. Menurut saya sih bukan hanya Bapak Mahfud MD saja, tetapi semua orang yang beragama Islam, yang mengaku muslim tentu tersinggung dengan hal yang dinyatakan Saifuddin Ibrahim ini. Siapa yang tidak geram, siapa yang tidak akan marah jika kitab sucinya ya, sebagai pandangan hidupnya, sebagai pedoman hidupnya, diminta untuk menghapus daripada ayat-ayat Al-Quran ya. Tentu tidak hanya Bapak Mahfud MD, tapi orang-orang yang beragama Islam pun pasti marah jika ranah tersebut, ayat tersebut disuruh menghapus. Saya murtad dari Islam karena saya tidak mendapatkan ketenangan, kedamaian di dalam Islam. Semua merusak. Wah, semua merusak. Merusak semua isinya. 300 ayat itu saya usulkan. Bapak bilang 6.666 ayat. Saya banyak hafal 300 ayat itu. Wah, katanya apa? Minta dong, tunjukkan dong 300 ayat yang harus dihapus itu. Minta dong sama saya. Saya tunjukkan. Yang mana tuh? Nggak ditunjukkan ayatnya. Apa perlu saya tampilkan di YouTube? Tadi pernyataan dari Saifuddin Ibrahim, bagaimana dia memberikan statement lagi bahwa 300 ayat di Al-Quran harus dihapus ya. Kita akan melihat video dari Bapak Mahfud MD ya, menanggapi hal ini atau hal tersebut. Waduh, itu bikin gaduh itu. Bikin oleh sebab gaduh. itu saya itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu.
dan kalau bisa segera ditutup akunnya, karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang ya. Jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Saya ingatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama. Itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya, yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Ajaran pokok di dalam Islam itu, Al-Quran itu ayatnya 6.666. Tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut, 3.000 apa 300 gitu. 300 misalnya. Itu berarti penistaan terhadap Islam. Apalagi mengatakan penistaan. Konon dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad tuh bermimpi itu bertemu Allah gitu dan sebagainya dan sebagainya. Itu menyimpang dari ajaran pokok. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan. Itulah sebabnya dulu, karena dulu banyak orang begitu di tahun 60-an itu, Bung Karno membuat PNPS nomor 1 tahun 65 yang mengancam siapa yang menodai agama lain jangan dihajar oleh masyarakat tapi bawa ke pengadilan. Ini kan sudah mulai masyarakat nih sudah berpikir, ini orang ini siapa, di mana tempatnya. Jangan, itu bawa ke pengadilan, itu PNPS. Ketika Orde Baru, PNPS ini mau direvisi lagi, itu termasuk yang lolos agar tetap berlaku. Ketika saya jadi hakim MK 2010, gitu, saya nyatakan ketika diuji ke MK, undang-undang ini isinya benar. Cuma kalimat-kalimatnya supaya diperbarui oleh DPR. Tetapi sampai sekarang belum diperbarui, artinya itu masih tetap berlaku. Mari kita jaga kerukunan umat beragama. Kita tidak tidak akan melarang orang berbicara, tetapi jangan memprovokasi hal-hal yang sensitif seperti itu. Terima kasih. Pernyataan beliau tentang bagaimana orang yang berpendapat menimbulkan gaduh, menimbulkan provokasi, ini memang harus ditangkap ya, harus diproses oleh pihak yang berwajib, pihak kepolisian. Kita akan melihat sejauh mana perkembangan daripada pihak yang berwajib atau pihak kepolisian mengusut hal tersebut. Ini berita dari kompas.com ya teman-teman. Berita dari kompas.com, kita coba akan melihat. Dengan judul Saifuddin Ibrahim diduga ada di Amerika Serikat. Polisi akan koordinasi ke FBI dan imigrasi. Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri menduga Saifuddin Ibrahim, pria yang meminta Menteri Agama Menak agar 300 ayat di Al-Quran dihapus, sedang berada di Amerika Serikat. Adapun Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri telah menerima laporan polisi dengan nomor LPB 0133-3/2022 SPKT di tanggal 18 Maret 2002 atas nama pelapor Rik Vera Rutin Sulu. Hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa saudara Saifuddin Ibrahim saat ini berada di luar negeri, yaitu di Amerika Serikat, kata Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan nih teman-teman. Terkait pelaporan tersebut, polisi sudah memulai penyelidikan terkait dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian atau terkait dengan pernyataan SARA tersebut. Polisi akan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Kemanusiaan terkait dugaan ujaran kebencian atau SARA tersebut. Selain itu, Bareskrim juga akan melakukan koordinasi dengan FBI ini teman-teman, melakukan koordinasi dengan Kemenlu terkait dugaan keberadaan saudara Saifuddin Ibrahim ini yang ada di Amerika. Kemudian pihaknya sudah meminta keterangan kepada sejumlah ahli, yakni ahli bahasa, pendapat ahli sosiologi hukum, pendapat ahli agama Islam, dan pendapat ahli pidana. Diketahui dalam video berdurasi 9 menit yang diunggah di YouTube pada Senin 14/3/2022, Saifuddin Ibrahim menyampaikan pernyataan yang menuai kontroversial. Ini adalah berita dari kompas.com tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim meminta agar 300 ayat di Al-Quran untuk dihapus. Dan menurut teman-teman gimana nih tentang Saifuddin Ibrahim? Komentar di kolom komentar ya, tentunya komentar yang positif saja ya.
Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Dakwah Populer, segera subscribe, jangan lupa like dan juga share. Merasa video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.